Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Yulia Mariana Tessa Ayudhya Putri, Bapak Ziko Alaya Akbar Junior, dan Bapak Asep Saifulmillah yang menjadi dosen pengampu pada mata kuliah metode analisis. Perkenalkan, kami adalah kelompok 3 dari program studi S2 Kimia FMIPA UI. Saya Miska Yumna Fajri dan bersama saya hari ini ada rekan-rekan saya, ini Nadia Tusaada, Sekar Ayudhya Lestari, dan Sabika Amani. Pada kesempatan malam ini, kami akan memaparkan hasil telaah kami terhadap sebuah artikel ilmiah yang berjudul Electrochemical System Design on a Copper Tape Platform as a Non-Enzymatic Glucose Sensor yang diterbitkan di jurnal Sensor and Equator B Chemical pada tahun 2020. Next. Kami membagi pemaparan menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, basic information sebagai latar belakang dan informasi dasar sensor. Yang kedua, key performance, yaitu analisis performa analitik sensor. Dan yang ketiga, yaitu final evaluation, evaluasi kesiapan sensor untuk aplikasi nyata. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan rekan saya Sabika untuk memulai bagian pertama. Oke, terima kasih banyak Kak Miska. Di sini saya akan menjelaskan tentang basic information dari sensor ini dan khususnya lebih ke mengapa sensor ini perlu dikembangkan. Nah, seperti kita ketahui bahwa biosensor untuk glikosa itu terbagi atas dua golongan besar ya. Yang pertama itu ada traditional enzymatic sensor dan yang kedua ada rigid non-enzymatic sensor. Pada traditional enzymatic sensor, itu dia menggunakan glukosa oksidase, di mana glukosa oksidase ini sangatlah selektif, akan tetapi memiliki kekurangannya ya, yaitu dia itu enzimnya yang bersifat tidak stabil dan kemudian imobilitasnya yang rumit dan juga membutuhkan biaya yang tinggi. Nah, sedangkan untuk kelompok besar yang biosensor glukosa yang kedua, yaitu ada rigid non-enzymatic sensor. Ini merupakan berdasarkan glacic carbon atau ITO, di mana dia itu sangatlah kaku, tapi dia stabil gitu, sehingga ini tidak dapat digunakan untuk menjadi sensor yang portable. Nah, kemudian oleh karenanya di sini kita tuh membutuhkan sensor glukosa yang stabil, kemudian fleksibel, murah, dan juga mudah untuk difabrikasi. Nah, sehingga menurut jurnal ini dia berinovasi membentuk sebuah sensor yang dikenal dengan FES atau Flexible Electrochemical Sensor berdasarkan copper tape platform. Nah, perbandingan dari ketiga sensor ini dapat dilihat pada layar. Untuk dari segi biaya, kedua sensor konvensional itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan untuk FES, dia membutuhkan biaya yang hampir mendekati nol karena dia menggunakan paper tape komersial yang murah. Dan kemudian dari segi fleksibilitas, di mana untuk rigid itu dia bernilai nol fleksibilitasnya, sedangkan untuk FES itu sangatlah memiliki nilai fleksibilitas yang tinggi karena dia terbuat dari paper atau tape substrate. Nah, kemudian dari segi fabrikasi, untuk metode tradisional enzymatic sensor dan juga rigid non-enzymatic sensor, dia itu membutuhkan fabrikasi yang kompleks karena dia membutuhkan litografi atau clean room. Sedangkan di FES, dia hanya memerlukan prototipe yang sederhana. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai dasar dari sensor ini, di mana pada sensor ini target utamanya adalah glukosa yang dideteksi secara non-enzimatik yang untuk diaplikasikan untuk mendiagnosis diabetes dari
sampel darah manusia. Di sini menggunakan 3 teknik elektrokimia untuk karakterisasinya. Yang pertama yaitu ada cyclic voltammetry atau CV. Ini merupakan untuk karakterisasi reaksi redoks, dan yang kedua itu ada kronoamperometri. Di sini merupakan karakterisasi metode utama kuantifikasi glukosa yang cocok untuk portable. Nah, yang terakhir yaitu ada EIS atau electrochemical impedance spectroscopy, di mana untuk karakterisasi probe redox. Nah, untuk material dan platform elektrodanya di sini menggunakan metode pelapisan galvanic replacement reaction atau reaksi penggantian galvanik, di mana pada prosesnya itu menggunakan larutan AgNO3. Jadi dia pita tembaga dicelupkan di dalam larutan AgNO3. Nah, kemudian ion Ag+ itu akan menggantikan logam Cu pada permukaan pita tembaga sehingga membentuk nanosit perak pada permukaan atau yang biasa dikenal sebagai AgTUC. Nah, pada sensor ini kita terdiri dari 3 elektroda ya. Yang pertama ada working electrode, di mana elektroda ini dihasilkan dari pita tembaga yang direndam selama 20 menit di dalam larutan AgNO3 0,01 molar sehingga menghasilkan lapisan AgCUT, di mana ini akan memberikan luas permukaan yang besar untuk proses oksidasi glukosa. Dan yang kedua yaitu ada counter electrode, di mana elektroda ini dihasilkan dari pita tembaga yang direndam selama 5 menit di dalam larutan AgNO3 0,01 molar sehingga menghasilkan Ag pada permukaannya yang lebih tebal dan dendritik. Nah, yang terakhir yaitu adalah reference elektroda, di mana elektroda ini itu dihasilkan dari elektroda sebelumnya ya, elektroda counter electrode, di mana AgCl dikonversi di dalam larutan FeCl3 0,1 molar selama 30 menit. Nah, kemudian ketiga elektroda ini disusun di dalam suatu pola menggunakan substrat paper glossy, kemudian dipotong dengan menggunakan laser sehingga menghasilkan FES atau flexible electrochemical sensor yang bersifat fleksibel dan juga dapat ditekuk. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kak Ini. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakterisasi dari sensor yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Selby. Pertama, karakterisasi menggunakan SEM dan kemudian karakterisasi menggunakan XRD. Nah, di karakterisasi SEM sendiri ini fungsinya kan untuk melihat morfologi dari permukaan elektroda itu ya, sebelum dan sudah dimodifikasi dengan Ag. Nah, kita lihat yang pertama di sini ada hasil SEM Cu saja tanpa ada modifikasi dengan Ag, ternyata masih halus dan minim struktur aktif. Artinya luas permukaannya di sini kecil dan katalitiknya itu rendah. Nah, kemudian tadi diberikan perlakuan berupa yang pertama menggunakan 0,001 molar AgNO3 menit, dan yang kedua dengan 0,01 molar 3 selama 5 menit. Hasilnya bisa lihat kalau misalkan pada penambahan Ag 0,001 molar, ini ternyata terbentuk nanosit perak tipis yang ada yang berdiri secara vertikal, ada yang berdiri secara horizontal. Kemudian luas permukaannya itu juga lebih besar ya daripada Cu yang tanpa Ag.
untuk yang perlakuan dengan 0,0 molar AgNO3 selama 5 menit, ini ternyata teknologinya berubah menjadi struktur yang dendritik seperti pohon bercabang. Adanya driving force galvanik yang besar. Kemudian dari karakterisasi XRD sendiri, di sini kita lihat untuk yang pertama di puncak difraksi CU, kelihatan untuk CU sendiri puncak 43,4, 5 dan 74,1. Ini sesuai FCC dari si CU itu sendiri. Kemudian setelah penambahan AG, setelah pelapisan AG, baru nih di 38,2, 4, 64,2 dan 77. Ini menunjukkan kalau pelapisan AG pada CU itu berhasil. Lalu selanjutnya dikonversi dengan FeCl3, ternyata juga terbentuk puncak-puncak kubik AgCl yang teridentifikasi. Artinya ini menandakan elektroda AgCl-nya itu berhasil terbentuk. Nah, karakterisasi SEM-nya udah sesuai, XRD-nya udah sesuai. Selanjutnya kita ke mekanisme oksidasi dari si glukosa. Nah, mekanisme oksidasi dari si glukosa ini dia berlangsung dalam kondisi basah ya, menggunakan 0,1 molar NaOH, potensial 0,65 volt. Nah, untuk tahapannya sendiri yang pertama, Ag itu dioksidasi. Dioksidasi menggunakan OH- menghasilkan Ag2O. Ag2O ini kemudian dioksidasi lebih lanjut menghasilkan AgO. Dan selanjutnya AgO ini yang akan mengoksidasi glukosa, menghasilkan Ag2O dan glukolakton. Nah, selanjutnya nanti akan terjadi regenerasi Ag, di mana Ag2O ini bersama dengan glukolakton akan menghasilkan Ag dan asam glukonat atau gluconic acid. Nah, dari sini, dari 4 tahapan ini, kita bisa lihat bahwa Ag di sini itu berperan sebagai mediator redox yang terus-menerus akan sehingga mampu membentuk siklus katalitik yang efisien. Ini yang membuat sensor ini punya aktivitas elektrokatalitik yang tanpa adanya enzim seperti itu. Baik, next. Oke, selanjutnya setelah kita tahu tahapan dari oksidasi glukosa, kita lihat dari karakterisasi elektrokimianya di sini. Nah, kalau kita lihat gambar 4 dan gambar 5 ya. Di gambar 4, di sini ada gambar 4A. Nah, untuk gambar 4A ini menunjukkan perbandingan antara CUT dengan CUT yang sudah dilapisi Ag. Di sini menunjukkan terbentuk ternyata pada delta EP 107 MV untuk CV CUT-nya itu dilapisi oleh Ag. Nah, ini berbeda dengan CUT tanpa pelapisan Ag, yaitu 196 milivolt, jadi jauh lebih besar. Dan adanya kinetika transfer elektron yang jauh lebih lambat. Nah, kemudian di gambar 4B ini dijelaskan scan rate ya. Scan rate dari si sensor mulai 10 hingga 500. Ini terlihat geseran ke potensial yang aktif dengan meningkatnya scan rate. Nah, ini juga menunjukkan adanya ciri khas limitasi kinetik dari reaksi. Kemudian di gambar 4C ini, kalau kita lihat di sini ada linearitas ya. Nah, jadi arus puncaknya itu berbanding lurus dengan akar dari si scan rate. Linearitas ini merupakan bukti bahwa proses transfer massa glukosa ke permukaan elektroda itu ternyata dikendalikan oleh difusi, bukan dikendalikan oleh adsorpsi. Nah, ini merupakan karakteristik yang diinginkan dari si sensor tadi yang bekerja dengan konsentrasi analit yang berubah-ubah. Lalu kita lanjut ke gambar yang kelima. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk yang pertama, CV dalam NaOH dengan dan tanpa glukosa ini terlihat kalau misalkan arus oksidasi glukosa itu meningkat ya, adanya peningkatan. Kalau di jurnalnya itu meningkat sekitar 5,3 kali lipat setelah pelapisan nanosheet Ag tadi. Jadi setelah ditambah atau setelah dilapisi dengan Ag, dia itu menunjukkan adanya peningkatan.
Lalu kalau kita lihat linear range-nya itu terhadap scan rate juga terkonfirmasi pola difusi. R kuadratnya yaitu 0,995. Jadi dari CV ini kita bisa menyimpulkan kalau misalkan nanostruktur Ag itu ternyata benar-benar meningkatkan luas permukaan elektroaktif secara signifikan. Dia juga mempercepat kinetika transfer elektron glukosa. Baik, selanjutnya persilakan kembali kepada Kak Miska. Baik, terima kasih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kritis dalam evaluasi sensor, yaitu performa kuantitatif untuk menunjukkan seberapa akurat, seberapa sensitif, dan seberapa selektif sensor yang dibuat oleh peneliti tersebut. Metode yang digunakan seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya Sebi, yaitu chronoamperometry. Metode ini populer untuk perangkat yang portable karena hanya mengukur arus seperti di gambar 6 itu, 6A, arus pada satu potensial tetap sebagai fungsi waktu tanpa memerlukan pemindaian tegangan. Nah, di gambar 6A juga ini menunjukkan bahwa chronoamperogramnya dari produk yaitu AGCUT Flexible Electrochemical Sensor pada berbagai konsentrasi glukosa, yang dimana konsentrasi glukosanya itu disetting dari konsentrasi 0 mikromolar hingga 3,3 mikromolar. 3,3 milimolar atau setara 3.300 mikromolar dalam media basa yaitu 0,1 molar NaOH dengan potensial plus 0,65 volt. Nah, dari grafik ini terlihat arus itu meningkat secara jelas seiring bertambahnya konsentrasi glukosa, terutama di gambar yang D dan E. Nah, arus ini dibaca seperti pada keterangan di bawahnya pada detik ke-19 dan pada gambar yang 6B. Pada detik ke-19 kita bisa lihat titik tersebut sinyalnya sudah stabil, namun waktu responnya itu masih sangat berlangsung cepat. Nah, kurva kalibrasi pada gambar 6D 6E ini menunjukkan linearitas yang sangat baik pada rentang 3 mikromolar hingga 3.300 mikromolar. Dengan persamaan regresi yang bisa dilihat yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, Y-nya itu I berupa I mikroampere dengan 24,49 sebagai interceptnya dan 184,36 sebagai slope dengan konsentrasi glukosa di setting bervariasi. Kemudian regresinya bisa dilihat sangat sempurna mendekati 1 sehingga linearitasnya dikatakan baik. Kemudian untuk gambar yang 7 bisa kita lihat itu menunjukkan respon sensor dari alat yang dibuat terhadap 1 milimolar glukosa hanya berubah kurang dari 3% dalam kehadiran berbagai interferan atau matriks pengganggu seperti asam askorbat, asam urat, acetaminophen, dopamin, fruktosa, sistein, sukrosa, glisin, dan peroksida. Ini menunjukkan selektivitas yang sangat baik dan konsisten. Kemudian next. Nah, slide yang ini menunjukkan rangkuman untuk kondisi operasi dari pembuatan FIS tadi, AGCUT-nya, secara sistematis. Untuk kondisi operasi optimal, yaitu elektrolit yang terbaik, yaitu dalam media basa 0,1 molar NaOH, karena tanpa media basa ini tidak akan ada arus katalitik yang akan terdeteksi. Kemudian bisa dilihat di slide, potensial optimum itu terjadi pada plus 0,65 volt. Ini nilai arus justru menurun seperti yang grafik tadi karena terjadi degradasi permukaan dari elektroda tadi akibat reaksi redox. Kemudian bisa dilihat peak separation-nya itu atau delta EP itu bernilai 107 mV. Ini diperoleh dari rumus yang di slide, yaitu EPA dikurangi EPC-nya, dia
menunjukkan perilaku kuasi reversible dengan transfer elektron yang efisien. Nah, kemudian untuk performa analitik inti bisa dirangkum juga linear range-nya itu dari 3 mikromolar hingga 3.300 mikromolar dengan regresi 0,997 ini menunjukkan rentang linear yang sangat lebar sehingga bisa mencakup kondisi hipoglikemia yang berat hingga kadar normal glukosa darah, bahkan melebihi rentang kerja banyak sensor komersial yang dijual di pasaran. Kemudian sensitivitasnya, untuk sensitivitas bisa menggunakan rumus yang ada di slide, yaitu slope dibagi luas permukaan dari elektrode. Nah, luas permukaan ini ada di petunjuk pembuatan di jurnal, itu ada 0,04 cm persegi, dan slope-nya itu ambil dari persamaan regresi tadi, 184,36, sehingga diperoleh nilai 4.610 mikroampere per milimolar cm persegi. Nah, nilai ini sensitivitasnya cukup besar, kategorinya tinggi secara global, sehingga dikatakan baik. Kemudian LOD-nya, limit of detection-nya, menggunakan rumus 3 standar deviasi dibagi slope. Nah, itu diperoleh hasilnya 1,1 mikromolar. Sebenarnya di jurnal hanya diinformasikan clue S per N-nya sama dengan 3. Kemudian untuk selektivitasnya itu ini merujuk ke figur yang tadi, yang gambar 7A, 7B tadi, dia puncaknya itu sinyalnya rata-rata di bawah 3%, menunjukkan nanostruktur Ag itu secara intrinsik selektif terhadap glukosa dalam medium basah. Baik, sekarang saya persilakan Sekar untuk menyampaikan bagian terakhir, yaitu reprodusibilitas, stabilitas, validasi sampel nyata, dan evaluasi akhir sensor. Baik, terima kasih Kak Miska. Kita lanjut ke key performance dari sisi reprodusibilitas, stabilitas, dan validasi. Jadi ini kita bisa lihat reprodusibilitas dari nilai RST-nya atau relative standard deviation-nya. Itu di sini dilakukan pengujian untuk sekali sensor, sekali pendeteksian dan beberapa kali, yaitu 5 kali gitu. Untuk sekali aja di situ RSD-nya didapatkan sekitar 2,1%, sementara untuk 5 kali percobaan itu sekitar 3,2%. Yang mana keduanya itu masih bisa dibilang sangat good lah ya, good reproducibility. Jadi sensor ini masih sangat baik reprodusibilitasnya. Kemudian untuk reprodusibilitas di area-area seperti di area working electrode-nya dan juga di pattern dari glossy paper-nya itu juga masih sangat bagus di sekitar 2,7% dan 4%, itu masih good reproducibility. Kemudian untuk stabilitasnya ini seperti tadi sempat dibahas juga dari CV di ferrocyanida, ferricyanida itu deviasi arus setelah beberapa kali pengujian itu cuma sekitar 3% gitu. Kemudian itu juga ketika dilihat electrode reference-nya Ag-Ag-Cl di copper tape itu dibandingkan dengan electrode reference yang komersial Ag-Ag-Cl itu juga beda potensialnya hanya sekitar 5 mV gitu. Jadi stabilitasnya sangat baik. Kemudian untuk recovery rate-nya, untuk validasinya recovery rate-nya juga sangat tinggi, yaitu sekitar 98,1% sampai 102,4% dari sampel serum yang diuji. Lanjut. Kemudian kita masuk ke advantages sama limitation-nya dari prototype sensor yang dibuat ini si FEC atau Flexible Electrochemical Sensor untuk glucose. Seperti tadi dibilang ini menggunakan copper tape yang murah banget, itu kalau di Tokopedia cuma 10.000, itu jadi low cost, sangat low cost, dan juga instrumennya juga sangat simple. Kemudian ini sensitivitasnya sangat tinggi seperti tadi disebutkan, ada di sekitar 4.610 mikroampere per milimolar per cm persegi. Ini masih sangat sensitif dibandingkan beberapa sensor
glukosa lainnya, bahkan juga beberapa sensor yang base-nya enzim gitu. Terus juga LOD-nya sangat rendah 1,1 mikromolar, yang mana ini masih jauh di bawah glukosa normal dari manusia biasa, itu 3,9 sampai 6,1 milimolar. Jadi seperti tadi Kamiska sebutkan, ini bisa mendeteksi keadaan hipoglikemia gitu. Dan juga range-nya itu sangat lebar juga, dari 3 sampai 3.300 mikromolar. Jadi dia bisa ada mendeteksi keadaan yang sangat hipoglikemik, sampai yang normal. Kemudian untuk validasinya tadi juga seperti disebutkan, dia recovery rate-nya juga sangat tinggi. Tapi walaupun sensor ini sangat baik, ada juga beberapa limitation seperti tadi disebutkan, harus berada dalam keadaan alkalin. Dilakukan pengujian ketika dia diuji dengan matriks yang physiological pH itu PBS sama alkalin pakai NaOH, dia ternyata hanya bisa kompatibel di NaOH gitu. Sementara NaOH kan alkalin ya, dia tidak kompatibel dengan tubuh manusia gitu. Jadi bisa dibilang sensor ini prototipe yang dibuat itu masih belum biokompatibel. Terus selektivitasnya seperti disebutkan juga sudah sangat baik, tapi juga masih ada gangguan seperti tadi ketika diberikan interferensi ascorbatic acid atau uric acid, itu masih bisa ada sedikit interferensi. Kemudian validasinya itu di prototipe ini baru dilakukan pengujian pada serum darah gitu. Belum dilakukan pengujian pada body fluid lainnya seperti keringat atau urin atau body fluid lainnya. Jadi masih bisa dikembangkan lagi itu, diuji untuk body fluid yang sebenarnya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan enzymatic sensor, ini pasti bedanya enzymatic sensor kan udah sesuai dengan kondisi tubuh ya. Dia pH-nya udah sesuai, sementara tadi kalau sensor ini limitation-nya harus menggunakan matriks yang alkalin. Jadi kalau kita simpulkan juga, ini prototipe yang dibuat sudah sangat baik, dia sangat murah, sangat stabil, tapi kekurangannya tadi masih kurang biocompatible. Tapi lagi prototipe ini sangat sesuai untuk rapid screening glukosa, namun bisa dikembangkan lagi. Lanjut. Demikianlah pemaparan kelompok 3 kami. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan singkat dari yang dijelaskan oleh kelompok kami, yaitu sensor non-enzimatik tadi berbasis copper tape dengan nanostruktur perak yang dikembangkan oleh Kosoro dan rekannya telah berhasil membuktikan bahwa teknik fabrikasi sederhana seperti galvanik, replacement reaction dapat menghasilkan sensor yang berkinerja tinggi dengan sensitivitas, LOD, rentang linier yang dikategorikan baik. Sensor ini melampaui banyak sensor konvensional yang sudah dipasarkan. Sekaligus bisa menawarkan juga sensornya fleksibilitas dan biaya produksi yang sangat rendah. Dalam konteks mata kuliah metode-metode analisis yang kita pelajari, sensor ini adalah contoh nyata bagaimana pemilihan metode analisis yang tepat, dalam hal ini elektrokimia non-enzimatik dengan kronoamperometri, sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya akurat secara saintifik, tetapi juga relevan dan aplikatif secara sosial. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak dosen atas bimbingannya. Semoga pemaparan malam ini memberi manfaat untuk diskusi kita di hari Sabtu nanti. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun sebagai kenangan. Beli tembaga, gulung menjadi pita. Dicelup perak, sensor pun jadi. Ilmu analisis memperluas cakrawala. Bersama S2 Kimia UI, kami siap mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.